Berhenti mengeluh. Cukup menikmati. Benar-benar mengira dirinya seorang kaisar. Keluar dari sini. Siapa Anda? Anda, ini adalah Tuan Muda grup kami. Lu Chen, Tuan Muda Lu. Saya butuh penjelasan. Mengapa ada wanita hamil di perusahaan? Apa yang HR lakukan? Saya secara resmi memberitahumu sekarang. Kamu dipecat. Anda ingin memecat saya? Anda yakin? Bagaimana? Apakah kamu pikir saya tidak bisa memekatmu? Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu. Wanita hamil dilindungi oleh hukum. Jika kita memecatnya secara paksa, menurut standar gajinya saat ini, kita harus membayar kompensasi beberapa juta. Tidak, apakah saya hanya harus melihat tanpa daya parasit semacam ini, menguras sumber daya perusahaan kita? Jika bisa mengundurkan diri, tidak perlu bayar kompensasi. Nona gue, jangan bilang saya tidak peduli pada wanita hamil. Departemen bisnis terlalu sibuk, tidak cocok untuk istirahat hamil. Mulai sekarang, kamu dipindahkan ke Departemen Logistik, gaji bulanan 3.500. Jika kamu bisa melakukannya, lakukan titik koma. Jika tidak, pergi sana. Tuan Muda Lu, Anda tidak bisa. Diam. Kamu sudah dipecat. Dan kalian semua, jika ada yang berani bicara lagi, maka kalian semua keluar. Hari ini sangat panas. Kamu mematikan AC. Apa kamu ingin memanggangku sampai mati? Saya benar-benar minta maaf, karena saya kebetulan duduk di bawah ventilasi terasa dingin. Hanya karena kedinginan, orang lain tidak bisa menggunakan AC. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Saya baru saja mematikan AC. Sebentar, jika panas, bisa nyalakan lagi nanti. Jadi kenapa kalau Anda hamil? Anda bukan wanita muda, manja dari keluarga kaya. Untuk apa Anda berpura-pura? Aku paling benci orang egois sepertimu. Takut dingin. Maka pakailah pakaian yang lebih tebal sendiri. Kenapa semua harus menuruti? Karena Anda sangat ingin menggunakan AC. Mengapa kita tidak bertukar tempat duduk? Masih pikir direktur, hari ini aku akan menyalakan AC. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Anda? Bagaimana itu? Jika kamu tidak tahan, maka pergilah. Tidak ada yang menahanmu. Perusahaan baru saja menerima kiriman perlengkapan kantor. Semua orang, turunlah bersamaku untuk mengambilnya. Direktur, maaf sungguh. Saya sedikit tidak nyaman. Semua orang di departemen harus turun. Kenapa cuma kamu tak nyaman? Tidakkah Anda lihat saya sedang hamil? Jadi maksudmu, jika kamu hamil, kamu tidak perlu bekerja. Perusahaan harus menanggungmu secara gratis, dan si kecil di perutmu. Sebagai direktur departemen, mohon jaga profesionalisme dan rasa hormat dasar. Hormati pantatku. Si kecil di perutmu itu tak akan panggilku ayam. Mengapa aku harus di depanmu? Bersikap sopan. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pantas? Tidak bisa pergi hari ini. Jika Anda berani pecat saya. Beberapa orang benar-benar sombong. Mereka benar-benar berpikir, hanya karena mereka hamil, bisa lakukan apapun. Mereka benar-benar berpikir mereka, orang penting, hanya butuh satu kata dari direktur untuk memecat Anda. Tepat sekali. Seorang wanita yang tidak mematuhi manajemen dan memiliki sikap yang sangat kasar harus segera dipecat. Sekumpulan orang bodoh. Jika dia bisa dipecat secara langsung, apakah atasan akan mengirimnya ke sini untuk membuat masalah bagiku?
Tidak pergi juga tidak apa-apa. Tanda tangani surat denda ini. Tidak mematuhi pengaturan manajemen. Dan menentang atasan. Denda 1.000. Juga. Bonus kehadiran sempurna Anda hilang. Denda saya sesuka Anda. Jika gaji Anda tidak cukup, saya akan memberi Anda rekening lain. Setor lebih dari 100.000 dulu. Anda. Ayo pergi. Kim Ketua Grup Xiao. Orang yang saya minta Anda cari. Sudah cari berbulan. Mengapa bahkan tidak ada jejaknya? Saya minta maaf Ketua Xiao. Karena rekaman CCTV hotel rusak. Dan Anda tidak melihat wajah orang lain. Kami hanya bisa menggunakan metode investigasi yang paling primitif. Namun saat ini, kami punya beberapa petunjuk. Saya yakin tidak akan lama lagi. Sampai kami bisa menemukan. Sudah tidur denganmu? Bisakah Anda berbicara lebih pelan? Segera beritahu saya jika ada kabar. Yakinlah Ketua Xiao. Halo. Apa? Guyu, Direktur Departemen Bisnis di Grup Lo. Ditekan atasan baru. Dan dipaksa mengundurkan diri. Bagus sekali. Segera siapkan mobil, kita akan ke Grup Lo. Ketua Xiao, kami adalah pesaing dengan Grup Lo. Untuk apa Anda pergi ke Grup Lo? Berhenti bicara omong kosong. Tentu saja saya akan merebut seseorang. Guiye. Berhenti di situ. Apakah ada yang salah? Kebiasaan buruk susah hilang. Anda sudah dipindahkan ke Departemen Logistik, dan selama jam kerja, Anda masih berani kabur. Anda yang bermarga lu. Ketua sudah ajari kesopanan kan? Berani bicara begitu ke Xiao Chan? Dan siapa Anda? Kamu. Belum soal pergi tanpa izin. Pertama jelaskan kepada saya, kontrak 80 juta itu. Apa yang terjadi dengannya? Kontrak apa? Baru saja, seorang klien besar, tiba-tiba dengan perusahaan, mengakhiri kontrak 80 juta. Dan tepatnya klien ini adalah tanggung jawab Anda. Bukankah Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal? Permisi, Tuan Muda Lu. Sudah di Departemen Logistik. Untuk urusan bisnis, mohon repot-repot mencari Departemen Bisnis. Anda, Aku mengerti. Kamu baru saja membenci Xiao Chan karena memindahkanmu ke Departemen Logistik. Jadi kamu sengaja menyabotas kontrak itu. Hanya untuk membalas dendam padanya kan? Anda yang bertanggung jawab atas kontrak ini. Sekarang ada masalah. Anda harus bertanggung jawab. Berapa banyak komisi yang Anda terima? Anda harus mengembalikan setiap sen. Kontrak diakhiri. Akan kembalikan komisi. Ada 800.000 di kartu. Kata sandinya 88. Hanya mengembalikan komisi tidak cukup. Pesanan ini, kamu menyebabkan perusahaan kerugian setidaknya 10 juta. Kerugian ini juga harus ditanggung olehmu. Saya pikir Anda sudah gila karena keserakahan bukan. Klien mengakhiri kontrak. Dan itu bukan kesalahan pribadi saya. Lagi pula sebagai eksekutif tingkat tinggi. Tidakkah Anda bisa mengordinasikan sebanyak ini? Koordinasi urusan kami. Kerugian Anda merugikan perusahaan harus tanggung jawab. Semua orang sama di hadapan aturan. Bahkan jika kamu hamil, kamu tetap harus menerima hukuman. Anda benar-benar sedikit berlebihan. Inilah yang harus Anda tanggung. Kamu tidak sanggup membayarkan? Itu benar 10 juta. Bahkan jika kamu dan anak di perutmu digabungkan dan dijual, Anda tidak akan sepadan dengan harga ini. Tunggu. Siapa bilang dia tidak bisa memberikannya? Nona Gu, kita bertemu lagi. Ketua Xiao, tak sangka bertemu Anda di sini. 2 tahun lalu saya selangkah terlalu lambat. Dia direkrut Grup Lo. Tak sangka 2 tahun kemudian, Grup Lo beri saya kesempatan lagi. Kali ini, saya harus merebutnya. Anda adalah Xiao Qimu dari Grup Xiao. Ketua Xiao, apa yang membawa Anda ke Grup Lo? Tentu saya di sini lihat Ketua Lo menunjukkan kekuatannya dengan mempersulit seorang wanita hamil. Ini adalah Grup Lo. Harus lakukan apa? Bukan untuk Anda dikte bukan. Ketua Xiao jangan tuduh tanpa dasar. Go Yue lah yang pertama kali melanggar.
Kontrak perusahaan. Menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Grup Lu minta ganti rugi darinya. Bukankah itu sangat masuk akal? Apa kedudukan Anda? Diskusi tingkat tinggi dua perusahaan. Punya hak bicara. Aku. Pendapatnya adalah pendapat saya. Dalam masalah ini, Gu Yue harus bertanggung jawab penuh. Bukankah hanya 10 juta? Uang ini. Grup Xiao bayar atas nama Nona Gu. Ketua Xiao tolong, jangan repot-repot. Saya bisa mengatasinya sendiri. Anda bisa menanganinya sendiri. Jangan salahkan saya karena tidak. Saya mengingatkan Anda dengan ramah. Karena alasan pribadi, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Perusahaan berhak pecat langsung. Dan menuntut tindakan hukum terhadap mereka. Gu Yue saya secara resmi memberitahukan Anda. Anda dipecat. Kalian semua demi untuk memecat saya dari perusahaan. Benar-benar berusaha keras. Lalu, apakah Anda yakin tidak akan menyesal? Memecat seorang sampah yang hanya membebani perusahaan. Apa yang perlu disesali? Lalu, apakah ini benar-benar niat ketua? Atau bertindak atas inisiatif sendiri? Ayah saya sudah lama memberitahu saya, Anda hanyalah seorang pendatang jalur belakang. Hanya pajangan masuk grup Lu lewat koneksi. Mengandalkan koneksi Anda telah bertindak semena-mena di grup Lu. Dia sudah lama tidak senang dengan tindakan Anda. Sulit ditangani demi penampilan. Yakin ketua bicara soal saya? Jika bukan Anda lalu siapa lagi? Saya menyarankan Anda untuk segera mengembalikan 10 juta itu, dan kemudian pergi sendiri. Dengan begitu akan sedikit lebih bermartabat. Baiklah, karena itu masalahnya. Kalau begitu biarkan ketua mengatakannya sendiri lagi. Jangan biarkan Gu Yue mengambil keputusan, jika tidak akan sulit untuk membuatnya pergi. Jika dia menelepon ketua, semua usaha keras saya untuk didapatkan akan hilang. Tidak ada panggilan. Jangan menelepon. Mengapa saya tidak bisa menelpon? Xiao Chan, ketua sedang memulihkan diri di luar. Jika karena dia, ketua terganggu, bukankah ketua akan mengatakan kurang mampu mengelola perusahaan? Kakak Yue menghentikan Gu Yue menelepon adalah demi saya. Tapi Xiao Qimu, mengapa dia juga menghentikannya? Mungkinkah antara keduanya ini ada rahasia yang tak terkatakan? Kalau begitu saya ingin melihat trik macam apa yang sebenarnya terlibat. Biarkan dia menelepon, kesempatan baik untuk diperlihatkan bagaimana dia malu sendiri. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat siapa yang malu sendiri nantinya. Baiklah. Ini merepotkan sekarang. Gawat. Sekarang semuanya sudah berakhir. Hei, Sedang apa? Nona Gu baik-baik saja. Ketua Xiao, ini adalah masalah internal grup Lu kami. Anda terlalu ikut campur. Masalah Nona Gu, pasti saya yang akan menanganinya hari ini. Kembalikan ponsel saya. Mengapa Anda merebut ponselnya? Xiao Chen, apakah Anda bodoh? Dia adalah individu yang memiliki koneksi. Ketua pasti tidak ingin kehilangan muka dengan menyinggung perasaannya. Orang di belakangnya. Tepat sekali. Kalau tidak, ayah saya tidak akan bisa menanganinya baru sekarang. Ayah saya sedang dalam masa pemulihan. Orang seperti Anda tidak pantas mengganggu orang tua seperti dia. Bodoh. Anda, Xiao Chen, berhenti membuang kata-kata padanya. Suruh dia segera memberi kompensasi. mengingat Anda masih hamil dengan seorang anak. Satu kesempatan terakhir. Segera bayar 10 juta sebagai kompensasi. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. 10 juta ini bukan jumlah yang kecil. Jika Anda tidak memberi kompensasi atau tak mampu memberi kompensasi, maka Anda mungkin hanya bisa melahirkan di penjara. 10 juta ini. Grup Xiao bayar untuk Nona Gu. Ketua Xiao, saya bisa menangani masalah ini sendiri. Gu Yue kembalikan chat ke Ketua Xiao. Xiao Chan memang 10 juta. Bagus sekali. Pemimpin terhormat grup Xiao tidak ragu untuk datang sendiri ke sini. Hanya untuk wanita hamil malas. Wanita hamil tak guna buang 10 juta. Mungkinkah mata-mata perdagangan yang ditanamkan oleh Ketua Xiao? Grup Lu kami ya? Meski dua keluarga kompetitif, saya tidak akan merendahkan diri untuk betul tercela seperti itu. Wanita hamil 3 tak guna.
Yang kalian katakan. Di mata saya, dia adalah harta yang tak ternilai. Mungkinkah wanita hamil ini benar-benar memiliki kualitas luar biasa? Ketua Xiao sangat melindunginya. Mungkinkah bajingan di perutnya itu adalah milik Ketua Xiao? Jadi begitu. Tidak heran Ketua Xiao bersedia membayar harga setinggi itu. Jadi dia adalah ayah dari anak haram itu. Kedua mulut Anda. Jaga ucapan Anda. Anda berani memukul saya. Katakan anak saya adalah anak haram lagi berani Anda. Guile, Anda benar-benar berani di siang bolong memukul seseorang. Jangan kira hanya karena Anda hamil. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Keamanan. Kemana semua satpam pergi? Tangkap wanita hamil ini untuk saya. Kirim dia ke kantor polisi. Saya akan menuntutnya karena provokasi dan serangan sengaja. Tuan Muda Lu jangan khawatir. Betapa beraninya. Berani membuat masalah di grup Lo. Grup Lu Anda benar-benar mengesankan. Membiarkan satpam kasar pada ibu hamil. Asisten Wang rekam seluruh proses ini. Unggah di semua platform media sosial utama. Saya yakin berita yang begitu heboh ini pasti akan masuk daftar topik trending. Ketua Xiao yakinlah, setiap detail akan saya rekam dengan jelas. Tuan Muda Lu, apa yang harus kita lakukan? Tidak berguna. Untuk apa perusahaan mempertahankan Anda? Xiao Chen, biarkan saja. Siapa tahu mereka akan sengaja mengedit dan mencemarkan nama kita. Tak masalah, saya alami ketidakadilan. Selama itu tidak melibatkan perusahaan. Anda masih lebih bijaksana. Tenang, saya akan beri kompensasi. Turunlah. Jika bukan karena takut masalah ini membesar, untuk menarik perhatian direktur, itu si tua bangka itu, saya pasti tidak akan melepaskan. Guyu wanita itu, masalah ini belum selesai. Anda tunggu saja saya. Bagaimana bisa ayahku memandil parasit ini kembali? Kembalikan ponsel saya. Saya tak bisa biarkan dia dapat telepon. Kenapa Anda rusak ponsel saya? Tak terpikir hanya karena ketua. Dengan ramah memanggil Anda kembali. Anda bisa kembali ke grup Lu dan bertindak semena-mena. Saya memberitahu Anda, saya takkan biarkan Anda sukses. Jadi begitu rupanya. Pukulan yang bagus. Itu juga bagus. Ini harus berakhir sekarang. Ketua Xiao mengenai masalah hari ini. Saya sangat berterima kasih. Adapun 10 juta ini, saya akan segera kembalikan itu pada Anda. Nona Gu, Anda terlalu sopan. Mari kita berterus terang. Tujuan saya datang ke sini kali ini justru untuk Anda, Nona Gu. Untuk saya, Tepat sekali. Grup Xiao kami bersedia menawarkan gaji tahunan 5 juta, ditambah 3% saham perusahaan. Silakan Nona Gu bergabung dengan grup Xiao kami. Mengenai 10 juta tadi, anggap saja itu bonus tanda tangan Nona Gu. Jadi tidak perlu mengembalikannya. apakah Xiao Qimo gila? Wanita hamil ini, kenapa dia begitu istimewa? Menghabiskan 15 juta hanya untuk mempekerjakan ibu hamil cuma untuk istirahat. Aneh, grup Xiao telah ditekan grup Lu selama tahun-tahun terakhir. Menurut pendapatku dengan bos seperti itu, grup Xiao tidak jauh dari kebangkrutan. Urusan grup Xiao tidak memerlukan perhatian Ketua Lu. Ketua Lu sebaiknya berdoa untuk dirinya sendiri. Jangan menjadi pengkhawatir. Hari ini kanker perusahaan kita telah diusir. Mulai sekarang, grup Lu kita di bawah kepemimpinan Xiao Chen hanya akan berkembang dan menjadi semakin baik. Tepat sekali. Tanpa parasit-parasit itu di perusahaan, masa depan grup Lo hanya akan cerah. Begitukah? Bukankah Anda merayakan terlalu cepat? Grup Lu Anda tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan. Kalau begitu saya tak akan sungkan lagi. Sebentar lagi, selama konferensi pertukaran bisnis, saya akan mewakili grup Xiao untuk menghancurkan grup Lu Anda. Nona Gu, jadi Anda mau gabung grup Xiao? Ketua Xiao dengan penghargaan setinggi itu, jika saya menolak lagi, itu akan tidak sopan bukan? Menghancurkan grup Lo, hanya kamu seorang pemalas yang cuma manfaatkan orang lain. Saya percaya pada kemampuan Nona Gu. Ketua Lu, siapa pemenangnya? Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah, Ketua Xiao, ayo pergi. Tempat seperti grup Lo,
Saya jijik tinggal di sini sedetik pun. Nona Gu. Silakan. Anda berpengetahuan luas. Tolong beri kami informasi awal. Chen Ping seorang pemegang saham grup Lo. Ketua Xiao mengatakan dia demi perusahaan. Sudah mengundang satu orang, sosok legendaris di industri penjualan. Seorang legenda penjualan. Mungkinkah itu pakar hebat bernama Yu Yu? Dia rendah hati. Dan selain clean-nya, sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Tapi dikatakan bahwa selama dia bertindak, tidak ada clear yang tidak bisa dia menangkan. Jika itu benar-benar Yu Yu, itu akan fantastis. Bisnis perusahaan pasti akan meningkat drastis. Maka semua orang bersama-sama menghasilkan banyak uang. Orang yang begitu tangguh, jika dia bergabung dengan grup Xiao, dia pasti harus menjadi kepala departemen bisnis. Bagaimana dengan direktur penjualan Chendong? Apa yang akan terjadi padanya? Mengenai posisi direktur penjualan, tentu saja itu untuk yang paling ahli. Bukankah kita bicara soal pakar Yu Yu? Mengapa ini seorang wanita hamil? Anda duduk di sini. Semuanya. Alasan untuk mengadakan rapat pemegang saham hari ini adalah karena saya telah mengundang seorang orang yang sangat penting untuk bergabung dengan grup Xiao. Dia adalah direktur penjualan yang baru. Gu Yui. Semuanya mohon sambut dia. Halo semuanya, saya Gu Yui. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat bergabung dengan grup Xiao Anda dan bekerja sama dengan Anda semua di hari-hari mendatang. Saya mohon bimbingan Anda. Segalanya memang tidak semulus itu. Sepertinya, status seorang wanita hamil adalah tabu di perusahaan manapun. Ketua Xiao, tidakkah Anda perlu memberikan penjelasan kepada semua orang? Jika ini tentang perubahan posisi direktur penjualan, saya sudah memberitahu Ketua Chen sebelumnya. Ketua Xiao sudah bilang sebelumnya benar. Tapi sekarang sepertinya Ketua Xiao telah mempermainkan lelukan besar. Lelukan. Ketua Chen, apa maksud Anda dengan ini? Departemen bisnis adalah urat nadi grup Xiao kita. Kalau Ketua Xiao undang lagi, mengundang Yu Yu, sosok legendaris di industri penjualan, saya akan menyambutnya sepenuh hati. Tapi saya tidak bisa menerima. Ketua Xiao menghabiskan 10 juta, ditambah gaji tahunan 5 juta, dan 3% saham. Biaya yang sangat besar. Tapi LA mengundang satu orang, wanita hamil dengan perut besar. Ketua Xiao mengesampingkan kemampuannya. Wanita hamil ini tidak hanya akan sering perlu mengambil cuti untuk pemeriksaan kehamilan, tetapi juga harus melahirkan saat masa nifas dan merawat anak. Sama sekali tidak ada waktu dan energi yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Apalagi seorang direktur penjualan. Posisi yang sangat penting, begitu penting untuk kelangsungan hidup, bahkan untuk posisi biasa. Saya akan menentang keras mempekerjakan wanita hamil. Tepat sekali, saya juga keberatan. Ketua Xiao bilang perusahaan itu tempat cari uang, bukan lembaga kesejahteraan bagi ibu hamil. Saya juga menentang keras. Baiklah. Jika Gu Yu memang adalah sebut Dewa Agung Yu Yu. Apel. Gu Yu adalah Yu Yu.
Jika Nona gue memang Yue sendiri, maka saya minta maaf kepada Anda. Benar-benar. Hanya basis clean. Dewa Agung sendiri, bagi grup Xiao kita, adalah kekayaan yang sangat besar. Nona gue, cukup awasi hal utama. Dan tugas-tugas lain, serahkan saja kepada kami. Baiklah. Mulai sekarang, saya menyatakan, Gu Yue, direktur penjualan yang baru, adalah dari grup Xiao kami. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Saya setuju, saya setuju. Saya setuju. Saya keberatan. Orang itu, Chen Dong keponakan Chen Pi. dia sama sekali bukan Dewa Agung Yue. Ketua Chen, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Jendong, apa maksud ucapan The Anda film was tadi? translated and Ketua Xiao narrated kepada by para Anna pemegang Mina. saham. Anda semua telah ditipu oleh wanita hamil ini. Dia hanyalah penipu. Apakah Anda punya bukti? Begini. Seorang teman saya, dekat dengan asisten ketua di grup Low. Menurutnya, grup Low, ada wanita hamil masuk lewat belakang. Sudah merusak 80 juta perusahaan. Dia baru saja dipecat oleh grup Low. Siapa nama wanita hamil itu? Guiye. Nama wanita hamil itu adalah Guiye. Nona gue, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Pertama-tama saya Yue. Tidak ada keraguan tentang itu. Kedua, pembatalan pesanan besar oleh grup Lo tidak ada hubungannya dengan saya. Saya percaya Gu Yue dan pembatalan pesanan 80 juta itu tidak saling terkait. Terlebih lagi, saya bisa menjamin bahwa dia adalah Yue sendiri. Ketua Xiao, sudah tersebar di seluruh grup lu bahwa Dewi Agung Yue sungguh ada. Baru saja terjadi. Diangkat sebagai direktur penjualan grup lo. Ketua Xiao, tak bisa cuma karena Gu Yue hamil anakmu. Mengabaikan kepentingan perusahaan. Apa yang Anda katakan? Gu Yue mengandung anak Ketua Xiao. Bahkan jika itu anak Ketua Xiao, memangnya kenapa? Secara delusi mencoba menduduki posisi penting bagi masa depan perusahaan. Bukankah ini berarti dia ingin menipu kita? Sungguh tidak masuk akal. Kami tidak tahu apa yang wanita ini telah lakukan untuk memikat Ketua Xiao. Semuanya tenanglah. Ketua Xiao, mengenai masalah ini, harus beri penjelasan yang logis. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Jika Gu Yue benar-benar seorang penipu, kenapa mereka umumkan hal penting itu, sepenting itu, dan memberitahu kita? Lagi pula, bahkan jika anak dalam kandungan Gu Yue memang anakku, saham saya melebihi gabungan kalian. Jika perusahaan menghadapi masalah apapun, aku yang paling banyak rugi bukan? Bahkan jika Ketua Xiao benar. Tapi, Yue yang asli sekarang telah bergabung dengan grup lo. Saya tidak bisa menerima seorang wanita hamil mengelola kelangsungan hidup grup Xiao kita. Tepat sekali kita tidak bisa mempercayakan kekayaan dan masa depan keluarga kita kepada faktor yang tidak pasti. Cukup. Ketua Xiao biar saya. Mengenai masalah bisnis, data adalah raja. Saya ingin tahu, apakah Anda semua berani bertaruh dengan saya? Baiklah, bagaimana Anda ingin bertaruh? Mari kita bertaruh bahwa saya bisa membuat angka bisnis bulan ini. Grup Xiao tumbuh secara eksponensial. Jika saya gagal melakukannya, saya mundur sukarela dari grup Xiao. 10 juta yang dihabiskan Ketua Xiao, saya akan kembalikan semuanya. Bagaimana? Gu Yue, Jangan khawatir. aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin masalah sekecil itu merepotkan Yue? Pertumbuhan eksponensial grup Xiao kita, walau tak selevel dengan grup lo, masih memiliki volume bisnis bulanan yang bisa mencapai lebih dari 60 juta. Anda bilang pertumbuhan eksponensial. Bukankah itu berarti menembus 100 juta
Menembus 100 juta. Jika dia benar-benar bisa mencapainya, apalagi hanya seorang wanita hamil, saya bahkan bersedia untuk mengganti popok bayinya setiap hari. Saya bersedia. Saya menolak. Paman kedua, tidak perlu khawatir. Dia hanya seorang wanita hamil. Mungkinkah dia membalikan segalanya jika kita membiarkan wanita hamil ini mengelola departemen bisnis kita? Bahkan jika hanya untuk sebulan. Jika selama periode ini dia mengacaukan segalanya, bagaimana jika dia menyinggung klien kita? Dia di sisi lain bisa pergi tanpa kerugian apapun. Tapi apa yang kita rugikan adalah uang nyata berwujud. Ketua Chen benar. Tak perlu ambil risiko atau nekat dengannya. Bagaimana jika saya katakan, saya tak pakai sumber daya grup Xiao? Tuan-tuan, apakah Anda masih berani bertaruh? Tidak menggunakan sumber daya grup Xiao. Nona Gu, apakah Anda yakin? Saya yakin. Baiklah. Kalau begitu saya ingin Ketua Xiao menjadi saksi. Kami menerima taruhan ini. Namun, saya harap Nona Gu, ketika Anda kalah, akan tetap menghormati perjanjian. Jangan mempersulit Ketua Xiao. Ketua Chen tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun saya Gu Yu adalah seorang wanita, saya selalu menepati janji. Nona Gu, sebaiknya Anda menepati janji Anda. Ayo pergi. Kamu terlalu impulsif. Aku tahu kemampuanmu. Tapi seharusnya, kamu tidak terlalu percaya diri. Serta sifat picik mereka. Mengingat Chen Pin dan keponakannya. Mereka mungkin tak beri tenaga penjualan. Kamu sendirian. Dan kondisi tubuhmu masih tidak nyaman. Mana bisa kamu kalahkan mereka? Di mana ada kemauan di situ, ada jalan. Tanpa menggunakan sumber daya Xiao manapun. Kamu harus dalam waktu 1 The bulan film was translated membuka saluran and penjualan baru. narrated by M Media. Dan target kinerjanya masih 100 juta. Bahkan seorang dewa pun tidak bisa melakukannya. Tunggu. Mungkinkah kamu ingin? Kamu ingin membuka pasar luar negeri? Ketua Jia. Guo Yu tak tahan sehari pun. Bukankah ini mantan direktur penjualan milik grup Lo? Dia tak mau pesan kamar pribadi. Mungkin dia tidak mampu. Setelah tinggalkan platform grup Lu, dia bukan apa-apa. Grup Lu adalah platform domestik kita, platform perdagangan terbesar, dan sudah duduki pasar luar negeri luas. Direktur penjualan grup Lo secara alami adalah posisi untuk orang yang cakap. Seseorang seperti Gu Yu, yang kaku dan tidak fleksibel. Dipecat. Hanyalah masalah waktu. Menurut pendapat saya, bakat seperti Anda, hanya direktur gua, benar-benar paling layak menjadi direktur penjualan grup Lo. Terima kasih atas pujiannya Ketua Jia. Direktur gua, saya ada urusan lain yang harus saya hadiri. Jadi saya akan pergi lebih dulu. Ada apa-apa bicara lewat telepon. Ketua Jia, jaga dirimu. Selamat tinggal. Bukankah ini legenda penjualan kita Yu Yu? Hanya 1 hari tinggalkan grup Lu. Anda sudah jatuh ke keadaan seperti ini. Orang bermarga show itu. Mungkinkah dia sudah mencampakkanmu? Apakah kita sangat akrab? Sudah kuduga. Kamu hanyalah seorang wanita hamil dengan perut besar. Kamu tidak berguna. Sama saja kemanapun kamu pergi. Kenapa tak berlutut memohon padaku? Mungkin jika hati saya melunak, akan biarkanmu kembali ke grup Lu sebagai petugas kebersihan. Kalau sempat gila di sini, sebaiknya belajar lebih hukum. Beberapa uang seharusnya tidak diambil. Hati-hati jangan bermain api dan terbakar. Kenapa kamu berpura-pura begitu mulia? Yang paling saya tidak suka.
adalah sikap merendahkan. The film was Anda, translated apakah ini and mulia narrated atau tidak by saya M tidak tahu. Media. Saya hanya tahu bahwa saya mengambilnya. Akan ambil. Jika itu bukan hak saya untuk mengambilnya, saya tidak akan menyentuh satu sen pun. Saya tidak percaya. Anda berada di grup Lu, tanggung jawab Departemen Bisnis 2 tahun, dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jangan nilai aku dengan cara pikirmu. Orang berhati kotor, melihat segalanya kotor. Siapa yang Anda sebut kotor? Lihatlah sekeliling di sini. Apakah ada orang lain? Apakah kamu tidak menginginkan tangan ini lagi? Kamu, lepaskan saya dulu. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Kalian semua tunggu saja aku. Sial sekali. Bagaimana bisa aku bertemu mereka di sini? Ketika saya di grup Lu sebelumnya, saya sering membawa mereka ke sini untuk makan. Mungkin mereka hanya terbiasa. Mari kita kembali ke perusahaan. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sudah umumkan grup Xiao sepenuhnya memasuki pasar luar negeri. Kamu sudah berumur puluhan tahun, namun masih begitu gegabah. Tingkah laku macam apa itu? Paman kedua, demi taruhan sialan itu, saya sudah bekerja lembur selama penuh seminggu. Tolong jangan pedulikan detail-detail ini. Bagaimana penjualan minggu lalu? Saya sudah menandatangani pesanan 20 juta. Jika kita terus begini, diperkirakan capai 80 juta. Bagus. Baiklah. Bagaimana dengan wanita hamil itu? Apa yang dia lakukan minggu lalu? Dia merekrut orang di Pekat Group Lo dan membentuk semacam tim kecil. Dia terlihat cukup sibuk setiap hari. Rupanya memilih produk, tapi semuanya dari beberapa pabrik yang tidak dikenal. Hanya pakaian dan sepatu. Selama seminggu penuh. Sepertinya dia hanya memilih 5 produk. Untungnya, kamu mengungkapnya sebagai penipu saat itu. Kalau tidak, jika dia benar-benar mengambil posisi direktur penjualan, kita semua akan dalam masalah besar. Ngomong-ngomong paman kedua, Ketua Xiao mengirimkan pemberitahuan, mengatakan bahwa grup Xiao sepenuhnya masuk pasar luar negeri. Benar-benar tidak masuk akal. Menurutku, Xiao Kimo telah sepenuhnya terpesona oleh wanita hamil itu. Dia tidak lagi pantas untuk melanjutkan memimpin grup Xiao. Nah, bukankah tadi kamu cukup sombong? Mengapa sekarang kamu tidak berani bertindak? Tenanglah, jangan membuat masalah untuk kakak Yue. Ada apa sekarang? Masih mau berkelahi? Ayo, pukul aku di sini. Coba pukul di sini. Jika kamu tidak memukulku hari ini, kamu anak mami. Jaga ucapanmu. Memang benar, wanita yang merangkak naik kekuasaan dengan merangkak ke tempat tidur orang lain. Semua orang yang dibawanya, semuanya tidak berguna. Kamu Chen, kamu berani menghina kakak Yue. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Paling buruk, aku akan berhenti dari pekerjaan ini. Pukul dia. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Cepat panggil keamanan. Semuanya berhenti. Kakak Yue, paling buruk hari ini, aku akan berhenti dari pekerjaan ini. Tapi aku harus memberi pelajaran pada bocah ini. Pelajaran. Apa yang saya katakan kepada Anda? Kalian semua tidak bisa mengingatnya, bukan? Nona gue. Anda ingin menang. Saya bisa memahaminya. Tapi tolong jangan perlakukan grup Xiao kami untuk daur ulang sampah. Sampah macam apa yang Anda rekrut ke dalamnya? Sampah. Kalau tidak, oleh grup Lo, usir keluar dari pintu. Jika bukan sampah, lalu apa mereka? Kakak Yue, bagus sekali. Terhadap seseorang sepertimu, tak tahu sopan santun. Saya makin tak punya alasan memanjakanmu. Dasar wanita bau. The film was Kamu, Chen. translated and narrated by Sentuh M rambut Media. kakakku coba saja.
Apa kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Direktur Chen, pertimbangkan baik-baik akibatnya. Kakak Yue masih hamil sekarang. Jika terjadi sesuatu padanya, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku memberitahu kalian semua. Jangan berpikir Xiao Qimu bisa selalu melindungimu. Tunggu saja. Minggir. Kakak Yue. Maafkan saya. Saya bikin kamu repot lagi. Kakak Yue, Cendong yang pertama membawa orang untuk ambil alih ruang rapat kami. Dan bahkan The film was mempermalukan kami. translated Itulah mengapa and Wang Yi bertindak. narrated by M Media. Kakak Yue, ada apa? Cepat panggil ambulans. Ini hanya sedikit gangguan janin. Tidak ada masalah besar. Lain kali perhatikan baik-baik. Cobalah untuk mengurangi jenis aktivitas fisik. Jika tidak, bisa picu lahir dini. Terima kasih dokter. Bisakah saya kembali sekarang? Kapan saja. Hanya perlu lebih berhati-hati. Terima kasih dokter. Kakak, Atap grup Xiao. Ini Anda. Ada apa dengan saya? Saya dengar Anda sangat kekurangan uang. Butuh berapa? Sebutkan harga Anda. Grup Xiao. halo. Kakak Yue, Semuanya. Rapat pemegang saham besok adalah saat hasil kita akan diuji. Jadi malam ini semuanya, mari kita berjuang satu malam lagi. Setelah proyek ini selesai. Dan kita memenangkan taruhan. Saya akan memberi semua orang cuti bergilir 3 hari. Kakak Yue, mohon yakinlah sepenuhnya. Kami semua di sini seolah sangat bersemangat, penuh semangat. Kakak Yue, saya sudah mengumpulkan semua data. Kali ini, kami pasti akan menang. The film was translated and Kakak Yue, narrated by M Media. Ini sudah lewat jam 9. Kenapa tidak istirahat dulu? Dengan saya di sini, tidak akan ada masalah. Benar kakak Yue, kamu akan melahirkan dalam beberapa hari. Dokter bahkan mengatakan, kamu benar-benar harus istirahat yang cukup. Hasil besok sangat penting bagi kita, karena kalian semua ada di sini. Bagaimana mungkin saya jadi pemimpin? Tinggalkan kalian semua dan pulang duluan. Saya akan tidur saja di sofa kantor untuk 1 malam. Jika ada apa-apa hubungi saya kapan saja. Benar. Pesan barbeque untuk kalian semua. Dan kopi. Seseorang tolong ambil sebentar lagi. Hidup kakak Yue. Ini anak saya. Bangun sepagi ini. Bagaimana tidur Anda semalam? Guyu-guyu? Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Cukup baik. Hanya saja Anda punya rumah yang bagus, tapi tidak pulang. Dan tidur di kursi di sini. Tak punya kecenderungan masokis kan? Anda tidur di sini sendirian. Saya tidak tenang. Halo. Apa? Baik, saya mengerti. Bersiaplah. Hari ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Halo Ketua Xiao, halo Ketua Xiao. Grup Xiao. Hari ini, kami membawa semua orang. Tujuan dari pertemuan ini jelas bagi semua orang. Tak akan berkata yang tak perlu lagi. Kedua belah pihak Anda, siapa presentasi, data bisnis bulan lalu.
Nona gue, Anda tidak keberatan jika saya pergi dulu kan? Tolong, Kalau begitu silakan lanjutkan. Direktur Chen silakan presentasikan hasil tim Anda dari bulan lalu. Baiklah semuanya. Mohon lihat dokumen di depan Anda. Bulan ini, berkat saya dan anggota tim saya, upaya tak henti-hentinya, kinerja kami mencapai 110 juta. Deposit dan data ini sudah melewati peninjauan Departemen Keuangan perusahaan. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Selamat Direktur Chen, karena telah menciptakan untuk di Apartemen Bisnis Grup Xiao kami. Terima kasih Ketua Xiao. Saya tidak menyangka Chen Dong benar-benar membuat kinerja grup Xiao berlipat ganda. Dia memang pantas menjadi keponakan Direktur Chen. Saya rasa Chen Dong ini tidak kalah dari Yuyo itu. Jauh. Tepat sekali. Wanita tak jelas asal-usulnya. Wanita hamil. Bisa dibandingkan. Tepat sekali. Kami dengan tegas mendukungnya untuk terus memimpin departemen bisnis. Nona gue, sekarang giliran Anda. Nona gue, jika mau akui kekalahan sukarela dan meninggalkan grup Xiao, maka 10 juta ini tidak perlu diganti rugi. Bagaimana? Direktur Chen, mengapa Anda berpikir saya pasti akan kalah? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Sekarang seluruh perusahaan, siapa yang tidak tahu bahwa kelompok Anda setelah memilih-milih hanya memilih total 5 produk sampan? Tidak. Barang-barang jelek Anda, berapa banyak yang bisa mereka jual? Apakah akan mencapai 1000? Cukup. Ini adalah rapat dewan, bukan pasar basah. Kata-kata baik sulit membujuk, setan keras. Karena nona gue bersikeras mengikuti caranya sendiri, maka silakan lanjutkan. Tunggu sebentar. Jangan menangis dan berkata, kami menindas wanita hamil seperti Anda. Semuanya. Bulan lalu, tim saya dan saya memiliki penjualan luar negeri sebesar 150 juta. Data ini dan dana pre-penjualan sudah diserahkan ke keuangan untuk ditinjau dan dikonfirmasi benar. Apa 150 juta? Apakah itu nyata atau palsu? Saya tidak salah dengarkan. Barang-barang jelek yang mereka pilih itu penjualan bulanan 150 juta di luar negeri. Apakah Anda lupa bahwa data nona gue dicapai sepenuhnya tanpa sumber daya apapun, bantuan dari grup Xiao kami? Jika dia dijadikan direktur penjualan dan dengan dukungan penuh dari grup Xiao, angka ini setidaknya bisa berlipat ganda lagi. Bagus. Namun nona gue, jangan merayakan terlalu cepat. Apakah ada masalah? Anda pikir, apa yang Anda lakukan tanpa celah? Dan tidak ada yang akan tahu. Apa yang saya lakukan? Menurut informasi yang saya terima, untuk memenangkan taruhan ini, tak ragu The berkolusi film dengan was beberapa orang translated eksekutif and senior narrated perusahaan by asing M-Media. dan menandatangani perjanjian palsu. Selama mereka membantu Anda dalam melaporkan pesanan perusahaan secara palsu dan menyetorkan uang muka ke rekening perusahaan setelah Anda mengambil alih Departemen Bisnis Grup Xiao, Anda akan menggunakan kepentingan Grup Xiao untuk membayar mereka. Selain itu, setelah taruhan kita selesai, perusahaan-perusahaan itu batalkan pesanan minta refund. Apple, dia pakai kepentingan Grup Xiao kita untuk mencapai tujuannya sendiri. Wanita ini, dia benar-benar licik. Tidak heran, Ketua Xiao begitu tergila-gila padanya. Wanita seperti ini tidak boleh dipertahankan jika tidak akan ada masalah tanpa akhir. Ketua Xiao lihat. Ini adalah wanita yang dengan sepenuh hati Anda
Ingin promosikan ke posisi yang lebih tinggi. Gu Yue sama sekali bukan orang seperti itu. Saya percaya padanya. Xiao Qimu, meskipun Anda adalah pemegang saham terbesar grup Xiao, Anda tidak bisa bertindak sepihak demi, tapi tetap ngotot ikut maunya sendiri, dengan sembrono mengabaikan kepentingan semua pemegang saham kita. Mengabaikan kepentingan. Tepat sekali. Saya yakin Ketua Xiao tidak lagi cocok untuk memimpin perusahaan. Oleh karena itu saya mengusulkan di sini agar Dewan Ketua memilih untuk memberhentikan Xiao Qimu dari jabatannya sebagai ketua. Pecat saya. Meskipun Anda adalah pendiri grup Xiao, grup Xiao saat ini bukan milik Anda sendiri. Grup Xiao ini juga milik semua pemegang saham yang hadir. Semua orang tidak bisa menemani Anda main-main kayak nyalain suar buat senyum hanya untuk memenangkan senyuman seorang wanita cantik. Tepat sekali, adapun saya, seluruh kekayaan saya diinvestasikan di grup Xiao. Dan saya sama sekali tidak akan mengizinkan bodoh yang disesatkan wanita untuk mengelola grup Xiao. Saya setuju untuk memulai prosedur pemecatan. Saya setuju. Bahkan pada titik ini, Anda masih tersenyum. Saya akhirnya mengerti mengapa grup Xiao Anda tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun. Saya juga akhirnya mengerti. Apa arti dari rekan setim babi? Banyak omong gak guna. Mari sekarang mengusir penipu wanita ini. Dan kemudian memecat Xiao Qimu. Setuju. Di mana semua satpam? Tunggu. Direktur Chen Anda mengatakan Gu Yue memalsukan kinerja bulan lalu. Apakah Anda punya bukti? Tanpa bukti konkret, sulit untuk meyakinkan semua orang. Bukti Ketua Xiao. Apakah Anda mencari saksi manusia atau bukti fisik? Direktur Chen sangat siap. Dia benar-benar pikirkan ini matang. Anda bodoh. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Bawa saja orangnya untuk menghadapinya secara langsung. Tunggu. Hei, giliran Anda untuk muncul. Direktur Xie dan semua pemimpin. Xiao Wenhai. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Tidak perlu Ketua Xiao khawatir. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Ketua Xiao, mengapa Anda begitu gelisah? Mungkinkah Anda tidak ingin mendengar sesuatu yang tidak ingin Anda dengar dari mulut Xiao Wenhai? Direktur Chen punya metode bagus. Anda terlalu memuji saya, Nona gue. Sebagai eksekutif senior perusahaan, selama saya mengetahui tentang hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan, maka secara alami, saya wajib berdiri dan menyatakannya. Xiao Wenhai di depan semua orang di sini. Ceritakan semua yang Anda tahu. Sejak saya datang ke grup Xiao dan bergabung dengan kakak Yue, dia berturut-turut menghubungi beberapa eksekutif asing senior untuk negosiasi. Setelah itu dia secara pribadi menandatangani banyak dokumen. Semua orang dengar itu kan? Xiao Wenhai berkata. Dia secara pribadi melihat Gu Yue menandatangani semua perjanjian itu. Saya lihat sendiri dengan mata saya. Semua orang mendengarnya. Semua orang mendengarnya kan? Xiao Wenhai mengatakan dia secara pribadi melihat Gu Yue menandatangani semua perjanjian. Xiao Qimu. Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu udah nggak punya hal lain buat diomongin kan? Bersekongkol dengan orang lain untuk sengaja merugikan perusahaan. Apakah Anda pikir Anda masih layak menjadi ketua grup Xiao? Xiao Wenhai tidak salah. Saya memang menghubungi perusahaan asing. Saya memang tanda tangan banyak dokumen. Ada apa? Nona gue, rencana Anda telah terungkap. Anda tidak bisa berpura-pura lagi. Jika Anda tahu ini lebih awal, sebaiknya kamu ngaku lebih cepat. Saya sudah menasihati Anda sejak lama. Sayangnya kamu masih pegang harapan. Sekarang kebenaran The film terungkap. was translated Ini and tidak akan lagi narrated menjadi by masalah M sederhana. Media. Anda dicurigai merugikan kepentingan perusahaan. Kami akan kepada pihak berwenang yang relevan untuk menggugat. Benar, tunggu saja masuk penjara. Tepat sekali, wanita seperti dia, pengkhianat dan tidak tahu malu.
harus menerima hukuman yang pantas diterimanya. Biarkan dia dan anak dalam kandungannya bertobat di penjara. Baiklah. Lalu, bagaimana Anda bisa yakin saya menandatangani perjanjian palsu? Masih berpura-pura. Zhao Wenhai bilang dia lihat sendiri. Bagaimana mungkin itu salah? Direktur Chen, saya rasa Anda salah paham. Saya hanya mengatakan, saya lihat sendiri kakak Yue tanda tangan. Saya tidak menyebutkan kakak Yue. Perjanjian macam apa yang ditandatangani? Bukankah ini tanda tangan pesanan perusahaan? Apakah ini salah? Apa yang Anda bicarakan? Zhao Wenhai. Apakah Anda sudah mengerti? Anda memihak siapa? Ini uang kotor dari kamu. Tidak kurang 1 sen pun. Saya sudah mengembalikannya. Baiklah. Saya mengerti. Anda bajingan. Anda berani menipu saya. Anda. Dengan aki Anda. Apakah saya perlu menipu Anda? Apa maksud Anda? Anda merekomendasikan kepada saya, eksekutif senior perusahaan sesungguhnya, sudah menjadi klien kakak Yue kami. Dan orang-orang yang Anda atur hanyalah milik antek dan pengikut klien kakak Yue kami. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya Anda berbohong kepada saya. Anda pasti berbohong kepada saya. Omong kosong. Punya berita. Yang perlu saya lakukan hanyalah menelepon, menjelaskan situasinya. Perusahaan-perusahaan itu akan segera membatalkan pesanan penipuan Anda. Kenapa tidak coba Direktur Chen saja? Mengapa saya merasa sangat gelisah? Wanita ini tidak mungkin ada energi sebesar itu. Direktur Chen, telepon Anda datang pada waktu yang tepat. Kebetulan saya ada hal untuk dibahas. Ketua Xiu, tolong dengarkan saya dulu. Ada seorang penipu wanita bernama Guiyo, menggunakan reputasi grup Xiu dan perusahaan Anda, menandatangani perjanjian penipuan demi keuntungan perusahaan Anda. Sebaiknya segera batalkan pesanan. Jika tidak, kamu bahkan tak bisa ambil kembali uang muka. Batalkan pesanan. Tidak. Direktur Chen, Anda mungkin keliru. Kami tidak hanya tidak akan membatalkan pesanan. Kami juga ingin Direktur Chen meminta Nona Gu memberi kami rekomendasi yang baik. Kami siap bayar deposit tambahan dan menambah pesanan senilai 50 juta. Apel, pesanan 50 juta. Ketua Shu, Anda tidak bercandakan. Siapa sempat bercanda? Saya cari keuangan sekarang untuk transfer ke perusahaan Anda. Tunggu sebentar. Anda yang bermarga Gu, jangan kira karena Anda pakai metode licik itu dan menipu Ketua Shu, semua orang akan percaya Anda. Itu hanya angan-angan. Cendong, Anda bilang Guiyu tipu Ketua Shu? Tentu saja. Semuanya mari kita pikirkan. Guiyu di tangannya hanya memiliki total 5 produk sampah itu. Sepatu rusak macam apa? Pakaian thermal, dan beberapa tenda sampah tahan air. Saya bertanya kepada Anda, perusahaan mana yang bersedia dalam satu kali mengambil barang senilai 50 juta ini? Bisakah dia menjualnya? Dia. Masalah ini memang sangat tidak biasa. Sampah semacam ini. Siapa yang biasanya akan membelinya? Apalagi barang senilai 100 juta. Bahkan jika kita menjualnya 10 juta, itu akan menjadi keajaiban. Apel. Rekening perusahaan tiba-tiba memiliki tambahan 20 juta. Ada apa? Apa maksud Anda tambahan 20 juta? Departemen Keuangan baru saja menelepon, mengatakan rekening perusahaan tiba-tiba memiliki tambahan 20 juta. Katanya uang muka dari Ketua Shu? Bagaimana itu mungkin? Ketua Shu itu, apakah dia sudah gila? Direktur Chen, mengapa tidak? Telepon lagi buat tanya. Mengapa? Kenapa Ketua Shu tak batalkan pesanan? Tetapi juga meningkatkannya menjadi pesanan 50 juta. Sederhana saja. Akhir-akhir ini, karena musim luar negeri, telah memasuki musim topan. Dan periode seringnya bencana alam hujan lebat. Dan 5 produk yang saya pilih, tepatnya adalah kebutuhan untuk menahan cuaca ekstrem. Adapun mengapa Ketua Shu?
menambahkan pesanan di menit terakhir. Itu karena 3 hari yang lalu, The film was tsunami tiba-tiba translated terjadi di and negara indah, narrated by dan 5 produk Media. yang saya pilih bahkan semakin langka. Anda dan Xiao Qimu sengaja membuat sandiwara untuk kami. Ya, saya sedang tidak melakukan apa-apa. Sekarang saya umumkan. Gu Yue adalah direktur penjualan baru milik grup Xiao. Selain itu, Chen Dong dan Chen Ping dipecat. Saham yang dipegang oleh Chen Ping akan diakuisisi oleh saya pribadi. Juga saya akan memberi Anda satu nasihat lagi. Jika Anda tidak ingin digugat di pengadilan, Anda tahu apa yang harus dipilih. Kakak sedang senang hari ini. Ayo kita pergi ke tempat lain dan terus berpesta. Bukankah kau bilang bahwa tuan muda tertua keluarga Lu mengawasimu terlalu ketat? Beraninya kau secara terang-terangan mengajakku keluar hari ini. Jangan sebut-sebut anjing kurus itu. Memikirkannya saja membuatku mual. Dia seperti anak yang terbelakang mental setiap hari. Dan aku harus menghiburnya. Dia tidak sebaik dirimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak mencampakkannya? Apa aku tidak cukup baik? Itu hanya karena si bodoh itu. Bodoh dan kaya. Setelah aku memerasnya sedikit lagi, aku akan mencampakkannya. Lalu, aku akan mengajakmu keluar untuk menikmati hidup bersama. Kalau begitu, aku akan menunggu sayangku untuk mengajakku menikmati hidup. Dalam 3 bulan akan ada konferensi pertukaran bisnis. Saat ini, semua klien dan sumber daya grup Lo ada di tangannya. Setelah konferensi berakhir, aku akan berurusan dengan jalang ini. Halo ayah. Sudah selarut ini ayah belum istirahat. Xiao Chen. Kabarnya perusahaan akhir-akhir ini. Juga, bagaimana kau dan Gu Yue? Kerja bagaimana? Semuanya baik-baik saja. Ayah. Ayah bisa tenang. Baguslah. Saya tiba-tiba ada urusan di sini yang perlu ditangani. Ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. 3 bulan dari sekarang akan menjadi konferensi tahunan pertukaran bisnis. Saya harap bahwa kau dan Gu Yue bisa di konferensi itu mengalahkan grup Xiao dengan telak. Aku pasti akan membuat ayah tenang. Dengan perkataanmu saya bisa tenang. Ketika saya kembali, saya akan merayakan kesuksesanmu. Itu saya lakukan sendiri. Kenapa dia aneh hari ini? Hai, Ketua Xiao, kakak Yu pergi Yunchem setengah tahun lalu. Dia muncul di Hotel Lipin. apa yang Anda katakan? Saya menemukan bahwa setengah tahun yang lalu, kakak Yu dan seorang teman wanita bepergian ke Yunchem. Mereka juga menginap di Hotel Lipin. Nomor kamarnya adalah 202. 2302. 202. Ketua Xiao. Saya mengirim gambar sekarang. Ini adalah foto-foto Gu Yue. Anda temukan fotografer itu. Identifikasi mereka dengan cermat. Malam ini, saya harus mengetahui jawabannya. Jangan khawatir Ketua Xiao. Saya sudah mengatur untuk bertemu fotografer itu. Kami akan bertemu nanti. Namun, Apakah ada hal lain? jika itu benar-benar kakak Yue, maka anak dalam kandungannya. Jangan tanya yang tak seharusnya. Gu Yue, Ada apa? haruskah saya bertanya langsung padanya?
Tapi bagaimana jika bukan dia malam itu? Akankah dia berpikir, saya adalah orang yang sangat santai? Kimu. Xiao Kimu. Bukan apa-apa. Mengapa Anda begitu aneh hari ini? Benarkah? Saya naik bersih-bersih dulu. Itu. Saya lakukan sendiri. Guyu. Bagus kalau bertemu lebih awal. Tapi sekarang, saya bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ada apa? Minumlah semangkuk sup manis ini. Saya dengar ini baik untuk wanita hamil. Terima kasih. Kalau tidak, masuk dan duduklah sebentar. Rumah Guyu. Duduklah dimanapun Anda suka. Sup manis ini sangat enak. Guyu. Aku. Mengapa Anda bertingkah aneh hari ini? Bisa bilang apapun. Aku. Saya ingin bertanya. Pada konferensi pertukaran bisnis tahun ini, bisakah kita melampaui grup Lu? Jangan khawatir. Grup Xiao pasti akan membuat gebrakan. Baik. Aku percaya padamu. Anda pasti bisa melakukannya. Apakah Anda membutuhkan hal lain? Saya agak capek. Baik. Istirahatlah lebih awal. The film was translated and narrated by M Media. Apakah Anda membutuhkan hal lain? Haruskah saya bertanya langsung padanya? Guyu. Setengah tahun yang lalu, apakah Anda bepergian ke Yunchen? Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah dia tahu sesuatu? Benar, setengah tahun yang lalu, saya memang pergi dengan sahabat saya, sekali. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini? Jika itu benar-benar Anda, betapa indahnya itu. Lalu hotel mana yang Anda tinggali? Mengapa dia tiba-tiba menanyakan ini? Saat itu, saya rasa kami menginap di Hotel Yipin, tapi nomor kamarnya sudah terlalu lama. Saya juga tidak bisa mengingatnya. Guyu. Beritahu saya dengan jujur. Anak dalam kandungan Anda. Apakah itu benar-benar bayi IVF? Apa maksud Anda dengan itu? Mungkinkah si mulut besar Sisin membocorkannya? Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa saya bersama pria lain. Guyu. Sebenarnya, saya juga menginap di Hotel Yipin malam itu. Apa? Anda juga menginap di Hotel Yipin? Itu benar. Malam itu, saya menginap di... Anda jawab dulu. Sebaiknya Anda memberitahu saya jawaban yang memuaskan. Ketua Xiao, fotografer itu berkata bahwa wanita yang pergi ke kamar 2302 malam itu adalah... Siapa itu? Itu sahabat baik kakak Yuyu. Fotografer itu mengambil foto mereka pada siang hari. Dia mengenali gaun itu. Halo, Ketua Xiao. Apakah Anda masih mendengarkan? Anda harus istirahat lebih awal.
Ada apa dengan orang ini sekarang? 3 bulan kemudian, konferensi pertukaran bisnis. Xiao-chan, kenapa kamu tidak menungguku hari ini? Ketika aku pergi mencarimu, asistenmu bilang kamu pulang lebih awal. Direktur gua. Di depan umum. Tolong panggil aku dengan gelarku. Xiao-chan, apakah aku melakukan kesalahan yang membuatmu marah? Aku bisa minta maaf. Aku minta maaf. Maukah kamu memaafkanku? Tidak. Bagus sekali. Kakak sedang senang hari ini. Ayo ke tempat lain pesta. Bukankah kau bilang, Tuan Muda Lu terlalu awasi? Jangan sebut-sebut anjing kurus itu. Memikirkannya saja membuatku mual. Dia seperti anak terbelakang. Dan aku harus menghiburnya. Dia tidak sebaik dirimu. Sangat baik di luar dugaan. Kalau begitu baguslah. Aku tidak pernah berpikir bahwa kakak Yue Yue yang selama ini selalu kukagumi dan kecintai ternyata adalah orang yang busuk. Setelah aku menemukan kandidat baru, aku pasti akan membuatmu jalang, membayar harganya. Mereka benar-benar berani datang. Bukankah ini ketua Xiao yang terkenal itu? Saat orang lain datang rapat, selalu ditemani wanita cantik. Kenapa ketua Xiao membawa wanita hamil? Selera ketua Xiao benar-benar unik. Ketua Lu, konferensi pertukaran bisnis. Tolong kendalikan anjing Anda. Dalam suasana seperti ini, lebih baik jangan bawa keluar. Xiao Kimo, siapa yang kamu sebut anjing? Jika bukan anjing, bisa gigit orang sembarangan di sini. Kalian semua. Cukup. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk memenuhi janji yang dibuat sebulan yang lalu untuk menjatuhkan grup lo Anda dari tahtanya sebagai pemimpin industri. Hanya kamu seorang parasit yang kami usir. Siapa di industri ini yang tidak tahu bahwa pertemuan pertukaran ini selama 2 tahun terakhir telah menjadi milik eksklusif grup lo kami? Siapa berani bilang begitu? Sebelumnya tokoh utama. Pertemuan itu memang milik grup lo, tapi mulai sekarang itu mungkin tidak akan terjadi. Dulu malas ikut acara begitu. Yang memberi Anda kesempatan manfaatkan celah, omong besar. Jangan berpikir bahwa kalian sudah mencuri info pelanggan grup lu. Kamu bisa provokasi grup lu kami. Saya mencuri data clean Anda. Jika bukan karena kamu menggunakan taktik memalukan dan kotor seperti itu, bagaimana mungkin grup Xiao masuk pasar luar negeri, memasuki pasar luar negeri? Xiao Kimo, kamu berulang kali mengklaim bahwa kamu membenci metode keji seperti itu. Tapi apa hasilnya? Kamu masih pakai data curian sebagai harta karun. Kamu memang munafik dari awal. Saya selalu bertindak jujur. Jika Ketua Lu memiliki bukti, Anda bisa menuntut saya. Saya siap kapan saja. Apa yang diandalkan grup lu Anda sekarang? Hanya clean rendah yang saya buang. Buruk yang saya buang saja. Percaya atau tidak? Jika saya mengirimkan pesan kepada mereka, mereka semua batalkan pesanan. Semuanya datang dan lihat. Orang yang kami usir ini, dia bilang, hanya dengan satu pesan, bisa membuat klien kita membatalkan pesanan mereka. Dari mana datangnya wanita hamil ini? Apakah dia hamil sampai bodoh? Satu pesan teks. Semua clean pesanan. Bisa membuat grup lu batalkan. Sungguh gualan. Kenapa dia tidak mengatakan, dia membawa Ultraman di perutnya? Pada saat itu, seluruh dunia akan menjadi miliknya. Kamu tak boleh kirim pesan itu. Kami sangat takut. Guile, aku tidak menyangka setelah berganti tuan. Kamu bahkan malas merangkai kebohonganmu. Satu pesan teks. Kamu kira bisa ganggu pesanan grup lo? Baiklah. Jika kamu punya nyali kirimkan sekarang. Aku akan menunggu di sini. Lihat kamu bisa batalkan pesanan. Karena Anda telah memintanya. Maka, jika saya tidak memuaskan mereka, bukankah itu akan terlihat sedikit terlalu kejam? Si tidak berguna ini, dia sedang berlaga. Ini gawat. Klien-klien kita tiba-tiba semua mau batalkan pesanan. Apa? Batalkan pesanan.
Apa mereka sakit? Dalam 3 bulan terakhir, mereka baru dapat banyak uang dariku. Bagaimana mungkin mereka membatalkan pesanan mereka sekarang? Atas dasar apa? Apa yang terjadi? Ini masalah kecil. Aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir. Jangan panik dulu. Buka data klien luar negeri di komputer. Segarkan lagi. Tak apa kalau harga turun sedikit. Pesan klien luar negeri. Bukankah ini yang saya berikan kepada penggemar kecil itu? Bagaimana bisa sampai di tangannya? Dia mendapatkan data itu, lalu memblokir saya. Seorang perantau yang mewarisi bisnis keluarga. Penggemar kecil saya. Bukanlah si bodoh Lu Chen itu kan? Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada apa-apa. Mengapa orang ini begitu aneh akhir-akhir ini? Satu pesan teks darinya bisa menyebabkan perusahaan krisis besar seperti itu. Mungkinkah aku benar-benar salah orang? Tapi dia jelas-jelas hanya seorang tidak berguna. Hanya tahu menguras perusahaan. Wanita hamil yang tidak berguna. Ketua Lu. Bisnis grup Lu. Tampaknya tidak sekuat yang dirumorkan. Apa yang kamu tahu? Pasar luar negeri tidak dapat diprediksi. Apapun bisa terjadi. Apa yang aneh dari itu? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa parasit tidak berguna. Guiyue yang seperti ini benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu. Satu pesan teks bisa memanipulasi klien. Mari kita bicarakan lagi di grup. Bagaimana? Sudah diselesaikan. Hanya masalah kecil. Semua dalam jangkauan kendaliku. Masalah kecil. Seorang direktur penjualan, grup perdagangan, menyebut pembatalan klien. Masalah kecil. Masalah di dalam grup Lu kami. The film was Bukan translated urusanmu. and Orang tidak berguna narrated yang by kami M usir. Media. Untuk mengkritik. Apakah kedua orang itu tahu kapan harus memperbarui kategori produk utama, kapan harus mengontrol volume pengiriman, dan kapan harus menyesuaikan strategi penjualan? Ini, jika Anda hanya memiliki daftar klien, tetapi tidak mengetahui kebutuhan pelanggan. Lalu grup Lu Anda berapa lama? Bisa bertahan berapa lama? Kamu seorang parasit yang diusir. Hak apa yang kamu miliki di sini untuk melontarkan omong kosong? Kualitas. Basis klien saat ini hanya berdasarkan fakta bahwa grup Lu Anda dibangun oleh saya pribadi. Menurut Anda, apakah saya punya hak? Apa yang kamu katakan? Tidak hanya itu. Daftar klien luar negeri milik Guiyue juga disusun oleh saya sebagai hadiah untuk seorang teman. Hanya saja, bagaimana sekarang bisa ada di tangannya saya tidak tahu. Kau bicara omong kosong. Kau bilang kau yang menyusunnya. Apa itu membuatnya begitu? Klien ini dan saya punya hubungan erat, sangat akrab. Terlebih lagi, mereka semua mudah diajak berkomunikasi. Tetapi tuntutan mereka terhadap produk sangat super ketat. Begitu masalah muncul, mereka akan langsung menjadi bermusuhan. Kamu bilang sebenarnya. Xiao Chan, grup Xiao selalu menjadi musuh kami. Guiyue sekarang, anggota grup Xiao. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Tepat sekali. Benar. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Mengapa? Aku punya firasat buruk. Mengapa kamu memberitahu? Mereka begitu banyak. Mereka tidak akan percaya. Ini buang-buang tenaga. Ketua Xiao masih lebih khawatirkan dirimu sendiri. Diselingkuhi orang lain. Dan bahkan tidak mengetahuinya. Tepat sekali. Diselingkuhi itu dianggap ringan. Kalau akhirnya besarkan anak orang, itu akan benar-benar menyedihkan. Beritahu aku lagi. Yang tak bersalah akan buktikan. Jangan lupa, tujuan kunjungan kita kali ini. Jangan membuat komplikasi lagi. Konferensi pertukaran bisnis. Pasar luar negeri sangat luas. Memanfaatkan konferensi pertukaran bisnis ini, grup Lu mengumumkan bahwa mereka kembangkan pasar luar negeri sepenuhnya. Kami undang kalian semua untuk ikut serta dalam pesta besar ini. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari grup Xiao untuk naik ke panggung dan berbicara. Saya adalah direktur penjualan.
Grup Xiao. Gu Yue. Pasar luar negeri ini, dibandingkan dengan pasar domestik, memiliki perbedaan mendasar. Mereka lebih memperhatikan model penjualan yang disempurnakan dan lebih terarah. Diferensiasi kategori produk. Kenapa saya merasa seperti wanita hamil ini yang diusir oleh grup lo? Berbicara dengan sangat profesional. Sekali dengar langsung tahu dia seorang ahli. Tepat sekali, dibanding janji besar grup Lu. Menurutku, perkembangan grup Xiao lebih baik. Oleh karena itu, aku memilih grup Xiao. Acara ini, grup Xiao kedengarannya bagus. Tapi mungkin semua orang belum tahu bahwa perwakilan bisnis luar negeri mereka, yang adalah wanita hamil ini, adalah seorang penipu dari awal. Ketua Xiao, Anda mau kemana? Ketua Xiao, tolong diam sebentar. Biarkan dia melihat baik-baik wanita yang dia habiskan banyak uang untuk dipekerjakan ini, dan lihat orang seperti apa dia sebenarnya. Seseorang sengaja mengganggu pidato grup Xiao kita. Penyelenggara tak lakukan apa-apa. Aku hanya ingin semua orang tidak tertipu oleh penipu. Aku yakin tidak ada yang keberatan kan? Tepat sekali. Selama Nona gua bisa membuktikan bahwa dia memang penipu, kami tidak hanya tidak keberatan, juga akan terima kasih Nona gua. Nona gua, ungkap semua yang Anda tahu ke publik. Gu Yue, kau lihat. Ini adalah tren umum. Apa kau berani menjawab dua pertanyaan dariku? Mengapa saya tidak berani? Klien pesanan luar negeri, grup Xiao dari bulan lalu, bukankah mereka dulunya klien grup Lu? Benar. Tapi mereka awalnya adalah klien saya, klienmu. Jika kau tidak menggunakan skema dan trik tercela itu, apa kau pikir klien? Pemimpin industri seperti kami, grup Lu kami, atau koneksi belakang seperti dirimu, kamu anggap klien bodoh? Kedua, anak di perutmu. Apakah itu anak ketua Xiao? Atau dari mabuk, hubungan satu malam anak haram? Gue Yui, jangan bicara omong kosong di sini. Ini adalah masalah pribadi saya. Tidak ada komentar. Nona gua bermaksud mengatakan, perempuan ini hamil setelah sekali, lalu menuduh ketua Xiao. Bukankah ini sudah jelas? Sungguh wanita yang lisik. Untungnya, Nona gua membongkar kebohongannya. Kalau tidak, kita semua pasti sudah tertipu olehnya. Untuk grup Xiao pakai orang begitu untuk bertanggung jawab atas pasar luar negeri, benar-benar mengundang bencana. Sepertinya, grup Lu adalah satu-satunya pilihan kami. Ketua Xiao, menjadi pengambil alih tidak mudah bukan? Selamat. Ayo pergi. Hubungan satu malam. Malam itu, orang yang bersamaku. Bukankah itu sahabat Gu Yue Sisin? Asisten Wang, kamu segera cari sahabat Gu Yun. Aku perlu tahu siapa orang itu. Malam itu. Orang malam itu. Siapa sebenarnya? Saya sangat menyesal Ketua Xiao. Awalnya saya optimis dengan grup Xiao. Tapi sekarang, kami tidak akan berbisnis dengan orang yang berkarakter moral rendah. Sebagai perbandingan, grup Lu punya produk lebih lengkap dan lebih dapat diandalkan. Kau sebaiknya menyerah saja. Bapak Stephen, jika itu karena saya, jadi kamu prasangka grup Xiao. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang Anda untuk melakukan inspeksi di tempat di grup Xiao. Saya percaya, itu pasti akan menghilangkan keraguan Anda. Seseorang masih di sini tak mau pergi. Ketua Lu, tenang saja. Saya sudah memutuskan barang-barang grup Lo. Terima kasih Tuan Stephen atas dukungan kuat Anda. Pilihan produk grup Lo belum diperbarui dan akan segera menghadapi eliminasi. Bapak Stephen, jika Anda membelinya, Anda hanya akan terjebak dengannya. Kau orang bermoral rendah ini, kau pembohong murahan. Bahkan pada titik ini kau masih memfitnah kami. Berpura-pura, aku bahkan tidak akan repot-repot berdebat dengan lawan yang kalah. Ketua Xiao, dengan grup Lu di sini hari ini, aku bisa menjamin bahwa grup Xiao Anda tidak akan mendapatkan satupun pesanan. Sebaiknya Anda pulang lebih awal dan bersiap untuk tidur. Aku menolak untuk percaya
Grup Lumu bisa punya kekuasaan mutlak. Kau benar sekali. Lebih dari 90% hadir. Sudah memilih untuk bekerja sama dengan grup Lu kami. Grup Xiao, apakah masih ada kesempatan? Guile, bukankah kamu dengan percaya diri bersumpah untuk menghadapi grup Low? Bagaimana sekarang? Mengapa kamu tidak sombong lagi? Bagaimana dia masih bisa sombong? Mulai hari ini dan seterusnya, dia dan di belakangnya, seluruh grup Xiao akan menjadi lelucon terbesar di seluruh industri kami. Seorang wanita sampah yang bodoh dan penjilat bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mereka sebenarnya cukup serasi. Tuan Stephen, pemahaman Anda sangat baik. Saya pertaruhkan harta dan hidup saya. Bertaruh pada grup Low. Jangan kecewakan saya. Tenang saja Tuan Stephen. Grup Low kami tak pernah kecewakan. Dan tak akan kecewakan Anda nanti. Ketua Low, kami juga ingin bekerja sama dengan grup Low. Kami juga. Ketua Low, dan kami. Karena kalian percaya grup Low, saya bisa menjamin bahwa dukungan Anda untuk grup Low hari ini akan dibayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat keuntungan nanti. Grup Low kami tidak akan mengecewakan mitra-mitranya. Baiklah. Apakah kita baru saja kalah seperti ini? Jangan terburu-buru. Biarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Ketahanan mental mereka hebat. Mereka masih tanpa malu-malu tinggal di sini. Mungkin mereka mau beli dari grup Low. Bagaimanapun tidak ada yang akan menolak uang. Kamu. Mereka tidak akan sombong lama. Segera mereka minta pada kita. Di sini berantakan. Aku ajak kamu keluar sebentar. Gu Yue, Ada apa? Masih khawatir? sudahlah. Lebih baik menunggu dari pihak asisten Wang untuk mendapatkan hasilnya. Jika tidak, jika kita membuat kesalahan, itu mungkin membuat Gu Yue tidak menyukai kita. Tidak apa-apa. Mengenai pertemuan pertukaran yang kamu katakan padaku sebelumnya, akan ada beberapa gejolak. Aku percaya penilaianmu. Lagi pula Dewa Agung Yu Yu. Bagaimana mungkin dia tidak punya klien? Kamu pasti punya rencanamu sendiri. Ketua Xiao. Nona gue, boleh saya duduk ngobrol? Ketua Jia tak bahas kerja sama grup Low. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang mengobrol dengan kami? Menambah bunga pada brokat tak bisa dibanding kirim arang di salju. Saya datang temui Ketua Xiao hari ini. Tentu karena saya mau bantu Ketua Xiao. Ketua Jia saya punya rencana. Ketua Jia ambil grup Xiao. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik Ketua Jia. Ketua Low, Anda tidak bercanda kan? Ketua Lu yakin tak ada masalah. Ketua Jia harus tahu bahwa saat ini kepala proyek luar negeri grup Xiao, orang tak kompeten tak berguna, yang sebelumnya kami usir. Sekarang grup Lu mengerahkan segalanya. Grup Xiao pakai apa lawan? Dengan jaminan Ketua Lu, saya bertekad untuk mendapatkan grup Xiao. Ketua Jia rencana bantu grup Xiao. Grup Xiao, yang kurang sekarang adalah klaim-klaim besar. Adapun saya bisa mengambil semua barang Anda. Namun saya punya satu syarat, Syarat apa? yaitu tanda tangani perjanjian dengan grup Xiao. Perjanjian taruhan. Tidak mungkin. Ketua Xiao, tolong jangan terlalu cepat menolak saya. Sejauh yang saya tahu, Anda telah mengerahkan semua modal Anda untuk menimbun batch barang ini. Jika batch barang ini tidak laku, maka seluruh rantai modal grup Xiao akan putus. Jadi Ketua Xiao, Anda sebaiknya memikirkannya baik-baik. Ketua Jia, bagaimana Anda ingin bertaruh? Nona Gu benar-benar memiliki keberanian. Aku bisa investasi untuk membeli semua barang Anda. Jika batch barang ini laku keras di luar negeri, saya tak ambil keuntungan. Anggap sebagai pertemanan dengan grup Xiao. Kalau begitu Ketua Jia, jika barang grup Xiao tidak laku dan mandek, Jika batch barang grup Xiao ini tidak laku dan mandek, maka semua saham Ketua Xiao di grup akan menjadi milik saya Jia. baik, kami akan bertaruh dengan Anda. Jadi, bagaimana dengan pendapat Ketua Xiao? Kata-katanya mewakili pendirianku. Kalau begitu setuju. Sekarang, mari kita tanda tangani kontraknya. Ketua Jia, barang grup Xiao bernilai 3 miliar. Bisakah Anda
Benar-benar habiskan semua sekali. Selama Ketua Xiao menandatangani ini, aku akan segera mentransfer pembayaran. Baik. Baiklah, Ketua Xiao. Harap kerjasama menyenangkan. Selamat tinggal. Apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Jika Anda ragu jangan gunakan. Setelah pakai jangan ragukan. Lagi pula, aku tahu kamu pasti tidak akan menyakitiku. Xiao Qimu, saya pasti tidak akan membiarkan Anda gagal. Seminggu kemudian, Departemen Penjualan Grup Lo. Ini buruk Direktur gua. Klien lain meminta untuk batalkan pesanan dan dapat refund. Direktur gua, klien saya mau batalkan pesanan. Sama saja. Diam. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Gua ya, mengapa semua produk luar negeri kita sama sekali tidak laku? Ketua lu kami semua mengikuti pengaturan direktur gua. Bajingan, pilih produk semua olehmu. Sekarang kau ingin aku yang disalahkan. Apa? Gua yo sebagai direktur departemen penjualan. Masalah sepenting pemilihan produk, malah serahkan ke bawahan. Dengarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Awalnya mau untung besar terakhir kali. Sekarang aku masih perlu mencari cara dulu untuk menstabilkan si bodoh ini, lalu ambil kesempatan lari. Pasar luar negeri kita sekarang dalam keruntuhan total. Grup lo kita sudah terungkap secara daring. Anda masih menjelaskan. Apa gunanya menjelaskan? Apa gunanya? Investasi luar negeri telah gagal total. Ini bukan hanya masalah saya. Itu karena kamu bodoh kan? Tuan muda lu, tuan muda lu. Sekarang grup kita telah terekspos secara online. Dan semua klien yang telah membayar deposit, semua mau batalkan pesanan. Kami, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tanya harus apa? Grup ini membayar Anda. Untuk apa? Dan Anda, kalau tak jelaskan hari ini, saya akan mencekik Anda. Tuan muda lu tenanglah. Tuan muda lu. Tenanglah. Tuan Stephen, apa yang Anda lakukan? Bukankah Anda mengatakan produk grup lo pasti akan laku keras di luar negeri? Mengapa saya sekarang tidak dapat menjual sepeser pun? Tuan Stephen, tolong jangan khawatir dulu. Semua uang saya terikat pada barang-barang grup lo Anda. Jika Anda membuat saya bangkrut, saya pasti seret kalian ke neraka. Tidak, Tuan Stephen. Halo, Ketua Lee. Tolong biarkan saya menjelaskan dulu. Apakah grup lo Anda sudah gila? Anda mengirimi saya setumpuk produk tak memenuhi spesifikasi. Tuntut refund dan kompensasi sekarang. Kalau tidak Anda tanggung akibatnya. Tuan muda lu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana The film ini was bisa terjadi? translated and narrated by M Media. Ini semua salahmu. Ini semua karena kamu jalan. Kamu apa menuduh saya? Dulu kamu yang bilang suka padaku. Dan kamu sepenuhnya mendukungku. Apa hubungannya itu denganku sekarang? Seperti Anda. Jangan kira apa yang Anda lakukan di KTV. Saya tidak tahu. Wanita pelin-pelan. Kamu pantas dengan cintaku. Karena kamu tahu. Jika kamu punya nyali, pecat saya. Direktur gua pergi, saya mundur. Tepat sekali. Kalau kamu pergi, aku pergi. Benar. Kami mendukung direktur gua. Kami juga mengundurkan diri. Benar. Saya juga mengundurkan diri. Saya tidak takut memberitahumu. Saat ini Departemen Penjualan 90% orang adalah milik saya. Hanya dengan satu kata dari saya, grup Lomu akan tamat. Tidak percaya saya? Kamu bisa coba pecat saya. Tidak. Anda sama sekali tidak bisa. Dia adalah talenta yang ayah saya pekerjakan. Dia hanyalah seorang bajingan. Lucien. Lucien, kau bajingan. Kenapa kacaukan grup begini? Ayah. Di mana Guyu? Cepat suruh Guyu datang menemui saya. Ayah. Bukankah dia Guyu? Dia. Parasit di grup itu. Bukankah dia sudah lama dipecat oleh Anda? Mengapa dia masih di sini? Ayah, Anda bilang dewa kekayaan grup. Bukankah itu Guyu? Dia ini apa? Asisten Syam, tunjukkan putra pemberontak ini. Dan biarkan dia melihat dengan jelas. Siapa pilar sejati grup ini? Grup Lo. Itu dia. Ternyata memang dia.
Guiye, di mana sebenarnya Guiye? Cepat suruh dia datang menemui saya. Situasi grup saat ini, hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Menyelamatkan grup lo. Saya sudah memekatnya. Apel. Kamu memekatnya. Ayah sudah datang undang 3 kali. Setelah bersusah payah membawanya kembali kamu benar-benar memekatnya. Ayah, ini semua salah saya. Saya benar-benar tidak tahu itu dia. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Grup Sio. Kamu bilang orang itu direkrut oleh grup Sio. Sampah itu adalah Guiye. Jangan khawatir. Di sini di grup, semuanya normal. Dan saya barusan dengan kakak Yoyo bersama-sama memecat karyawan yang sedang cuti hamil di perusahaan. Kami juga kebetulan menipu grup Xiao sebesar 10 juta. Karyawan terkait, tidak. Karyawan terkait ini terhubung. Dan grup Xiao, parasit itu, pasti sudah dibeli oleh grup Xiao sejak lama. Lagi pula, dia juga hamil anak, Xiao Kimu. Dasar bajingan. Grup lu akan hancur di tanganmu. Tidak. Aku harus segera pergi ke grup Xiao untuk mengundangnya kembali. Bahkan jika aku harus berlutut, aku akan memohon padanya untuk kembali. Ayah. Apel, ketua, ini masalah besar. Grup lu kita, komponen mekanis, yang dijual ke luar negeri bulan lalu, karena kualitas buruk dan data yang dipalsukan, menyebabkan beberapa kecelakaan teknik, mengakibatkan banyak korban jiwa. Clean sudah menggugat kita di pengadilan internasional. Bagaimana ini bisa terjadi? Grup lu benar-benar tamat. Berhenti. Yoyo, suku cadang mekanik yang dijual bulan lalu. Apakah Anda bertanggung jawab atas itu? Bicaralah. Apakah Anda bertanggung jawab atas itu? Sejujurnya, saya bukan Yuyuimu sama sekali. Wanita hamil yang diusir itu adalah kakak Yuyuimu. Saya tidak punya pengalaman penjualan luar negeri sama sekali. Kamu yang bersikeras memaksa bebek di darat. Lagi pula, daftar klien luar negeri itu milik wanita hamil itu. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kalian cari dia. Jangan cari saya. Anda seorang parasit yang diusir. Hak apa yang Anda miliki di sini untuk mengoceh omong kosong? Kualitas, basis clean yang sedang Anda gunakan hanya berdasarkan grup lo Anda. Semuanya dibangun oleh saya. Apakah Anda pikir saya punya hak? Apel. Tidak hanya itu. Daftar clean luar negeri di tangan Guoyu juga disusun oleh saya dan diberikan sebagai hadiah kepada seorang teman. Hanya saja, bagaimana sekarang bisa ada di tangannya? Apel. Dia adalah kakak Yuyu saya. Jadi ternyata, saya pribadi memecat idol yang saya kagumi selama 3 tahun. Dasar biadab. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Dia sudah lama memperingatkan saya. Pemilihan produk grup lu katanya sudah ketinggalan zaman. The film was Itu perlu translated diperbarui dan and diulang. narrated Dia juga by mengingatkan M. saya Media. bahwa batch clean luar negeri ini memiliki tuntutan tinggi. Tapi, saya tidak percaya padanya saat itu. Ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Bodoh. Apa gunanya memukul dirimu sendiri sekarang? Saat ini hal terpenting. Segera temukan Gu Yue dan bawa kembali untuk memimpin situasi besar. Grup lo mungkin masih memiliki secercah harapan. Benar, kita masih punya kesempatan. Cepat cari dia, kakak Yoyo. Grup lo kita masih bisa diselamatkan. Saya pergi sekarang. Aku akan ke grup Sio sekarang. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Ketua. Bawa orang ini dan awasi dia dengan ketat. Jika grup lu bangkrut, aku akan menyeretnya bersamaku. Ya. Ketua, saya salah. Maafkan saya. Tolong maafkan saya ya. Saya salah. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya sedetik pun lagi. Tidak, ketua. Kalian semua. Grup Xiao.
Terima kasih atas kepercayaan Anda. Karena telah memulai dari nol bersama saya. Karena telah menciptakan kejayaan baru. Kakak Yue, aku akan ikut kamu selamanya. Aku ikut semua yang kamu mau. Benarkah? Bagaimana jika kakak Yue membuatmu bekerja lembur setiap hari? Bahkan di akhir pekan. Kalau begitu paling-paling, aku akan pindah rumah ke grup saja. Bagaimanapun kapan saja, aku akan siap siaga. Itu pemikiran yang bagus. Lalu, apakah itu berarti aku harus memasang untukmu di grup rumah 3 kamar tidur 1 ruang tamu agar kamu bisa langsung menikah dan punya anak di grup? Benarkah aku bisa? Pergi sana. Merenovasi rumah baru di grup tidak mungkin. Namun juara penjualan bulan ini bisa langsung menerima apartemen. Dilengkapi perabotan lengkap siap huni. Bagaimana? Aku akan mengangkat telepon. Ketua Jia, ada apa? Selamat Ketua Xiao, atas dominasi pasar luar negeri dan meraih kemenangan besar. Lihat, dividen kali ini kapan akan dikreditkan? Ketua Jia mungkin lupa. Dalam perjanjian berbasis kinerja kita, dinyatakan dengan jelas, Grup Xiao. Jika barang-barang Grup Xiao laris di luar negeri, Ketua Jia tidak akan mengambil sepeser pun. Aku harus berterima kasih pada Ketua Jia. Ketua Xiao, tolong dengarkan penjelasanku. Itu semua ulah bocah itu, Lu Chen. Baiklah, Ketua Jia, aku tidak ingin mengobrol sekarang. Aku masih harus merayakan dengan rekan-rekanku di grup. Ketua Xiao. Aku akan mengumumkan satu hal lagi. Bulan ini, gaji semua orang akan 5 kali lebih tinggi, ditambah dividen proyek. Hidup Ketua Xiao. Hidup Ketua Xiao. Hidup Ketua Xiao. Saya tidak menyangka Ketua Xiao kita juga sangat pandai memenangkan hati orang. Bagaimana aku bisa melupakan pahlawan hebatku? Lalu Ketua Xiao kepada saya sebagai hadiah. Terlepas apakah itu kamu malam itu. Aku tidak peduli anak siapa itu. Aku sudah memilihmu untuk seumur hidup. Guiye, Anda adalah kakak Yue. Anda adalah kakak Yue saya Kang. Saya Xiao Chen. Ketua Lu, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Kakak Yue, katakan sesuatu. Kakak Yue. Lo Chen, saya memanggil Yu. Meskipun kita adalah teman online selama 3 tahun, sejak Anda memblokir saya. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Tidak kakak Yue, dengarkan saya. Itu Gu Yui Jalang itu menggunakan ponsel saya untuk menyamar sebagai Anda. Jika tidak, mengapa saya akan memecat Anda? Lo Chen, terlepas dari apakah saya Yu atau bukan, sejak Anda kembali ke grup Lo, setiap hal yang Anda lakukan, saya melihat dengan jelas. Anda keras kepala dan picik, merasa paling benar. Tidak berpikiran luas, agar tak perlu bayar jutaan itu. Saya terpaksa mundur dari grup karena Anda. Orang seperti Anda sama sekali tidak punya prinsip. Teman seperti Anda, saya Gu Yu tidak berani memiliki. Saya juga tidak menginginkannya. Namun saya tetap harus berterima kasih kepada Gu Yu. Dialah yang menghalangi saya atas nama Anda. Jika tidak, bahkan jika Anda menunggu sampai saya tahu orang seperti apa Anda, saya tetap akan menghalangi Anda. Bukan begitu. Sungguh bukan begitu. Saya membenci. Guiye, aku selalu baik padamu di masa lalu. Sekarang grup Lu dalam masalah. Aku mohon padamu, demi hubungan kita di masa lalu, tolong selamatkan grup Lu. Aku mohon padamu. Ketua, mengapa Anda melakukan ini? Kamu berjanji. Gu Yu. Ketua, saya minta maaf. Saya menolak. Kenapa? Kenapa? Ketua, rahmat Anda telah membuka mata saya. Terima kasih atas kebaikan selama 2 tahun ini. Namun ketika Lu Chen tanpa malu-malu memaksa saya keluar dari grup, Xiao Qimu memberi saya kompensasi untuk sebesar 10 juta. Pada waktu itu, saya dan grup Lo tidak akan lagi memiliki ikatan apapun. Dan sekarang, saya sudah bergabung dengan grup Xiao. Makan makanan raja. The film was Ketua, translated and orang narrated seperti by apa saya M ini? Media. Anda seharusnya paling tahu. Ya. Ini semua ulah Lu Chen bajingan itu. Ini semua salahnya. Kenapa tak sujud akui salah? Meskipun Gu Yui meninggalkan grup Lu,
Mengingat akumulasi grup lo, 2 tahun terakhir. Selama dikelola dengan baik, itu akan tetap menjadi pemain top di industri. Tapi, Aku mengerti. Aku paham. Membesarkan tanpa mendidik adalah kesalahan ayah. Ini adalah karmaku. Pergi. Kakak Yue milikku, ayah. Kakak Yue milikku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. ada apa? Di mana Anda merasa tidak nyaman? Jangan menakutiku. Saya rasa, saya akan segera melahirkan. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Jika bukan, karena kakak Yue memintaku untuk tidak mempersulitmu, aku pasti akan melumpuhkan hari ini. Tanganmu. Sebaiknya kamu berdoa. Kakak Yue dan anaknya selamat. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Kembali ke grup lo. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Ayah, saya tahu cara membuat kakak Yue kembali. Bajingan, berapa lama kamu akan terus main-main? Ayah, dengarkan saya. Guiyo pernah tidak sengaja mendengar kakak Yue dan percakapan sahabatnya ketika dia bepergian di Yuncheng. Dia mabuk dan berhubungan dengan orang lain, dan begitulah dia hamil. Tapi, dia tak lihat jelas wajah pria itu. Wajah pria itu. Maksudmu, kamu ingin berpura-pura menjadi pria yang memiliki hubungan dengannya. Tepat sekali. Selama kita memanfaatkan dengan baik identitas sebagai ayah anak ini, kakak Yue pasti akan membantu grup lu kita. Apa kamu bodoh? Sekarang teknologi sudah sangat maju. Tes paternitas. Setelah selesai, semuanya akan terungkap. Mengapa dia harus percaya padamu? Tes paternitas juga membutuhkan waktu. Lagi pula, selama kita bersedia mengeluarkan uang, laporan macam apa? Bukankah itu terserah kita untuk memutuskan? Rumah sakit pusat. Suster, apakah dia sudah melahirkan? Selamat, ibu dan putrinya selamat. Anda sudah bekerja keras. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Namun ibunya sedikit lemah setelah melahirkan. Dia tertidur pulas. Nanti Anda dan perawat bawa dia kembali ke bangsal terlebih dahulu. Sedangkan untuk si kecil kita masih perlu membawanya untuk pemeriksaan fisik dan memberinya vaksinasi. Tidak perlu khawatir. Kami akan segera. Anda sudah bangun. Anda diberkati dengan seorang putri kecil. Lalu di mana bayinya? Di mana bayi saya? Jangan khawatir. Dokter membawa bayinya untuk divaksinasi. Dia akan segera dibawa ke sini. Dokter bilang kamu masih sangat lemah. Kamu perlu istirahat yang baik. Aku sudah mengatur seseorang untuk membeli sup ayam dan barang-barang yang dibutuhkan bayi. Namun ada cukup banyak barang, jadi aku perlu pergi mengambilnya. Kimu. Terima kasih. Aku akan segera kembali. Lo Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Lo Chen, apakah ada gunanya Anda melakukan ini? Maafkan saya, kakak Yue. Sebenarnya malam itu di Yuncheng, Hotel Yipin, orang di kamar 2302 adalah saya. Anak dalam kandungan Anda adalah anakku. Apa? Anda bilang malam itu, orangnya adalah Anda. Orang yang tahu tentang kejadian malam itu, selain saya dan Sisin, hanya pria itu. Mungkinkah itu benar-benar dia? Itu saya. Karena orang malam itu adalah Anda. Kenapa baru bilang sekarang? Karena saya juga tidak tahu bahwa orang malam itu adalah Anda kakak Yue. Baru setelah Guo Yun berada di toilet rumah sakit dan tidak sengaja mendengar Anda dan percakapan teman Anda, dia memberitahu saya. Saat itulah saya mengetahui hal ini.
Tapi saat itu, saya pikir dia adalah kakak Yoyo yang saya dambakan siang dan malam. Jadi, saya tidak pernah punya keberanian untuk menghadapi masalah ini. Guiye, memang benar. Xiao Chen melakukan kesalahan. Tapi bagaimanapun juga anak ini adalah anak kalian berdua. Anda tentu tidak ingin anak ini tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, bukan? Kakak Yoyo, maafkan saya. Saya bersedia menggunakan hidup saya untuk tebus kalian. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus dosa. Kamu sebaiknya punya alasan yang bagus. Ketua Xiao, setelah teman baik kakak Yue, malam itu, dia dan kakak Yu mabuk, salah memakai pakaian, dan di kamar 2302, sebenarnya adalah kakak Yue. Rumah sakit pusat. Halo, Ketua Xiao, apakah Anda mendengarkan? Ketua Xiao. Ketua Xiao, kita perlu menangani urusan keluarga kakak Yue. Tolong bantu kami. Ya. Mohon permisi sebentar. Aku baru saja mendengar kamu bilang, anak di perut Gu Yun. Ayahnya adalah Lu Chen. Bukan milikku. Mungkinkah milik Anda, Ketua Xiao? Tepat sekali. Guiye. Jika Anda tidak percaya, kita bisa melakukan tes paternitas. Kalau begitu aku ingin bertanya Ketua Lu. Kapan kamu? Dan gimana? Bertemu dengan Gu Yun. Saya sudah memberitahu Guiye. Itu 8 bulan yang lalu. Di Hotel Yipin Yuncheng, kamar 2302. Jam berapa? 11. Sekitar jam 12 kurasa. Sudah lama sekali. Saya tidak ingat dengan jelas. Kalau begitu Ketua Lu seharusnya tahu, kamar 2302. Ada di lantai berapa Hotel Yipin? Kamar 2302. Tentu saja ada di lantai 2. Apa kamu yakin Ketua Lu? Tentu saja saya yakin. Baiklah Ketua Lu. Kalau begitu aku bertanya padamu. Gu Yue punya bekas luka sebesar ibu jari di punggungnya. Apakah di sisi kiri atau kanan? Di sebelah kiri kurasa. Tidak. Sisi kanan. Sudah lama sekali. Saya tidak ingat dengan jelas. Apa aku perlu terus bertanya? Suruh mereka pergi. Apa kamu tidak dengar? Bilang keluar. Kenapa? Tapi saya ayah anak itu. Guiye, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan memberimu nasihat. Lakukan persiapan sebelum kamu bertindak. Kamar 2302 Hotel Yipin. Ada di lantai paling atas. Yaitu lantai 23. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Anak itu milikku. Anak itu milikku. Enya, Lupakan saja. Ayo pergi. Semua ini adalah takdir. Gu Yue. Menikahlah denganku. Orang di kamar malam itu. Apakah itu Anda? Ya, Tidak mungkin. Pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain. Ayah, ada apa? Ayah. Ayah. Seseorang ambulans. Ayah. rumah sakit pusat. Lu Changjun mengalami kambuh serangan jantung dan sudah dikirim ke ICU. Jika kali ini kamu masih ingin membantu grup Lo, aku tidak akan keberatan. Setiap orang harus membayar untuk tindakan mereka sendiri. Bukan begitu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bunuh aku atau siksa aku?
Lakukan saja dengan cepat. Adapun hal-hal yang telah Anda lakukan. Tebuslah di kehidupan Anda selanjutnya. 6 bulan kemudian. Dua keluarga bersatu dalam pernikahan. Sebuah perjanjian yang dibuat di aula. Pernikahan keluarga Xiao. Pasangan serasi yang terikat selamanya. Pasangan yang sempurna. Hari ini Xiao Qimu dan Gu Ye untuk memenuhi janji suci bersama. Pada hari yang baik. Ikat rambut sutra. Untuk menjalin ikatan Qin dan Jin. Dengan janji suci untuk menua bersama. Tertulis pada dokumen suci ini. Ibu Xiao Qimu. Agar fakta daun merah. Tercatat dalam buku cinta. Seksi. Silakan pengantin baru tukar tanda kasih. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Bayi buang air besar bang. Ayo, 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 ayo. Mama peluk, mama peluk. Qimu cepat kemari. Ayo, saya akan menghitung sampai 3. Semua berteriak sis bersama. Baiklah. 1, 2, 3.